Kita udah hampir 2 minggu ya, nggak pernah ketemu ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi hari ini agak spesial ya, agak spesial. Kenapa ini harusnya kita bahas data ini di hari Sabtu. Nah, Sabtu kemarin itu sedikit sebenarnya udah ingat sih ya, terus habis itu nggak jadi. Jadi hari Jumat itu sebenarnya saya udah ingat, ternyata Sabtunya saya kelupaan ya. Jadi udah saya bikin sendiri video di hari Minggu kemarin ya. Jadi kita hari ini ingin bicara nih, ingin bicara. Ingin bicara nih ya, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di market. Oh, hari ini kan turunnya jauh banget ya. Dan itu sebenarnya udah sebuah kebiasaan lah ya. Begitu setelah libur panjang ada gap. Tapi gapnya itu luar binasa ya hari ini ya. Kita mau lihat data-datanya ya. Kemarin memang kita udah singgung sedikit mengenai data ya. Nah, tapi kita hari ini kita ingin melihat lebih dalam lagi datanya seperti apa sih? Ya, sampai market hari ini minus berapa ya? Hampir sekitar 4% lebih ya. Hari ini iya 4,42% dengan outflow itu hampir sekitar 2,5 triliun. Jadi masuknya setengah mati ya, tapi keluarnya dengan gampang ya kan. Nah, itu yang kita sebut sebagai hot money. Hot money, jadi uang panas. Dia bisa masuk kapan saja, bisa keluar kapan saja. Nah, tapi teman-teman baru ini ya, hari ini baru terjadi outflow yang besar setelah hampir sebulan setengah yang lalu. Ini baru hari ini terjadi dan mereka udah masuk hampir 50 triliun lebih ya. Catatan saya sih sekitar 50 triliun lebih ya sejak awal tahun ini. Itu masuk. Jadi baru keluar 2,5. 2,5 pun itu keluar dari big cap ya, BCA, SMGR kalau tidak salah ya. Teman-teman bisa cek sendirilah untuk keluarnya di mana ya. Tapi overall hari ini keluar 2,5 triliun. Terus habis itu bagaimana teknikalnya? Teman-teman lihat ya, ini teknikal depan teman-teman. Betul, kalau secara price action kita lihat EMA 20 sudah tembus, EMA 50 sudah tembus, tetapi dia masih ada di atas cloud. Ya, masih ada di atas cloud ini nih. Lihat ya, ini Ichimoku cloud. Karena saya pakai cloud aja, jadi yang lain-lain tuh saya nggak pakai ya. Saya pakai cloudnya aja, jadi dia masih tertahan di cloud. Kalau dia masih di atas cloud, berarti apa? Sebenarnya secara trend dia masih uptrend. Ya, secara trend dia masih uptrend. Ini, apalagi kalau teman-teman lihat di weekly ya. Weekly kalau kita lihat trendnya, ya, ini lihat dia tertahan di ini yang garis biru ini adalah EMA 20. Kalau di weekly-nya dia belum patah, ya belum patah, berarti kan kita masih belum lihat ada reversal dari sebuah trend di sana. Ya, jadi cukup terhibur ya. Ya. Ini belum ada reversal dari sebuah trend. Betul ya, dia membentuk sebuah candle yang cukup besar hari ini. Tapi kalau teman-teman lihat di weekly, ini baru hari pertama. Weekly baru hari pertama, bisa jadi dia menjadi doji atau bisa jadi menjadi hammer malah di situ. Jadi dia menolak untuk turun misalnya. Ya, sangat mungkin ya, kita tinggal lihat lah ya nanti. Dia menolak untuk turun menjadi hammer, bisa jadi seperti itu kan. Nah, itu kita tinggal perhatikan nanti ke depannya. Tapi hari ini ya puji Tuhan ya, kita dapat dua arah ya, plus Nelly lagi. Nelly terakhir itu masih sekitar 10% lebih kalau tidak salah ya, Nelly ya. Nah, jadi market memang merah-merahnya, tapi kita masih bisa dapat dua arah. Jadi arah dari SMDR dan satu lagi arah dari PSSI ya. PSSI sempat arah, kemudian turun ya. Nah, jadi ya puji Tuhan lah, walaupun merah-merah begini, hari pertama ya dikasih rejeki arah gitu ya. Ini berkaitan dengan market. Jadi market sebenarnya kalau lihat dari trendnya itu masih cukup utuh ya, masih cukup utuh. Tetapi pergerakan dari hari ini itu memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa saya memberikan kepada kepada market ya, kepada kita semua bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, sebelum kita bahas ke sana, ini kita lihat dulu ya data-data sedikit ya. Data mungkin oke. Oh ya, ini titipan admin dulu ya. Ini untuk price action batch 4 itu akan berlangsung di hari Sabtu minggu ini. Ya teman-teman, jadi ini adalah minggu terakhir untuk teman melakukan pendaftaran. Kalau ada teman yang mau ikutan juga, silakan boleh teman-teman kasih referensi ya. Ini nanti untuk keterangan lebih lanjut bisa hubungin Yuli. Ya, nomor teleponnya ada di bawah situ ya. Nah, oke. Kita lihat sebentar ya beberapa isu yang sebenarnya sedang kita lihat saat ini. Kenapa market turun sampai sejauh itu ya? Pertama memang karena kita libur udah cukup panjang.
market Eropa, market US, market Asia itu sudah bergerak jauh melampaui apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi saat ini untuk indeks harga saham gabungan itu boleh kita katakan dia sedang price in lah ya. Price in untuk kondisi yang ada saat ini. Ya, jadi dia price in dulu ya untuk kondisi saat ini. Apa yang menjadi kondisi saat ini? Pertama adalah The Fed menaikkan suku bunga 50 basis point. 50 basis point itu adalah kenaikan suku bunga terbesar ya. Jadi dia biasanya cuma naikin 25 basis point, 25 basis point. Nah, ini 50 basis point itu adalah kenaikan suku bunga yang terbesar sejak ya berarti 20 tahun yang lalu ya, sejak tahun 2000 ya. Selama ini kan cuma kecil-kecil begitu aja. Nah, ini memberikan sinyal ke market bahwa gua lagi panik. Ya, ini boleh katakan begitu. Nanti kita akan lihat ya dari Taylor's rules-nya ya, ini sebenarnya The Fed itu harus mengejar sampai 8% untuk menyeimbangi inflasi yang ada. Jadi kalau misalnya mau mengendalikan inflasi yang terjadi saat ini di Amerika, dia butuh naikin suku bunga sampai 8%. Nah, sekarang itu baru 1%. Kebayang itu masih ada gap sekitar 7%. Nah, ini sinyal ke market itu luar biasa. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya data seperti ini, ya akan mengerti bahwa market sedang ya terutama untuk retail ya ada sebuah kepanikan di situ, tetapi retail pun masih melihat ini sebuah peluang. Ya, masih melihat ini sebuah peluang. Sedangkan sekali lagi ya untuk institusi, untuk market maker, untuk yang punya uang-uang yang besar, mereka sebenarnya sudah bersiap untuk mencoba untuk meninggalkan pasar. Ya, nah nanti kita akan lihat ya sama-sama ya. Tapi ini mungkin ada beberapa isu nanti akan kita bahas. Kalau tidak sampai kelar hari ini, kita akan bahas itu di hari Sabtu ya. Terutama ini nih ya, ada peningkatan permintaan pada emas. Itu sebenarnya udah terjadi cukup lama. Kita lihat sama-sama ya. Ini kosong, volumenya kosong selama periode di sini kosong. Tetapi pada saat di sini lihat, ya ada peningkatan pada volume dari emas. Nah, peningkatan volume pada emas itu terjadi ya juga terjadi pada teman-teman lihat di sini ya. Ini mungkin kita ambil yang ya udah di sini ya. Terjadi pada 2013 sampai 2015. Ya, habis itu emas kan stagnan ya. Kemudian mulai ya kalau lihat ke belakang lagi peningkatan pada harga emas lagi terjadi pada 2008 2009. Ini sedang apa sih di 2008 2009? Sedang apa sih di 2011 2012 gitu ya. Ini adanya peningkatan pada isu terjadinya krisis. Ya nih, makanya kan ada permintaan pada emas yang cukup tinggi ya nih 2013 sampai 2015, bahkan pada saat di periode di mana Covid ya ini 2020 ya ini juga mengalami peningkatan pada harga emas. Nah, harga emas yang meningkat lumayan tinggi ya setelah sekian tahun ya. Ya, ini terjadi pada tahun ini 2022. What's wrong dengan ini? Memang ada persiapan. Kita lihat memang ada persiapan bahwa resesi mungkin akan segera terjadi. Ini kita mungkin jangan bilang resesi, jangan bilang krisis atau apalah ya. Kita bilang koreksi pada perekonomian mungkin akan segera terjadi ya. Sinyal paling awal yang sudah diberikan kepada kita adalah dari indikator ini ya, T10Y 2Y. Ya, saya pikir ini udah cukup sering kita sebut. Jadi harusnya teman-teman udah mulai hafal lah ya. T10Y2Y ini artinya selisih antara yield atau treasury 10 tahun dengan yang 2 tahun ya. Jadi selisihnya kalau menghasilkan minus, maka nggak berapa lama lagi ya mungkin ya kalau paling jauh itu kan sekitar 19 bulan. Ya paling dekat itu adalah sekitar 7 bulan ya. Itu akan terjadi koreksi pada perekonomian. Ya, ini kita katakan gini. Kalau dia udah minus, nah alarmnya itu atau counting down-nya itu udah mulai. Ya, counting down menuju pada koreksi itu sudah dimulai. Ingat loh ya, ini baru sudah dimulai. Jadi ini kayak kita bilang apa ya? Ada sebuah jam yang sedang menghitung mundur nih. Nah, cuman kita nggak tahu nih dia menghitung mundurnya itu nolnya di mana gitu ya. Tetapi ini sudah memberikan kepada kita alarm nih. Bahwa kelihatannya akan ada koreksi pada perekonomian yang mungkin akan terjadi ya antara paling lama lah ya.
7 bulan sampai ke 19 bulan. Jadi bisa saja baru akan terjadi 2 tahun lagi, ya. Tetapi apakah benar baru akan terjadi 2 tahun lagi? Nah, kita lihat data-datanya. Ya, dari The Fed misalnya, dari inflasi misalnya, dari kenaikan harga minyak. Karena harga minyak kan ada korelasinya dengan krisis, ya. Ada korelasinya dengan koreksi pada perekonomian. Harga minyak yang terlalu tinggi membuat harga barang tinggi, sehingga itu akan mengurangi konsumsi. Akan mengurangi konsumsi. Betul, nanti inflasi akan turun ya setelah konsumsinya turun. Tapi nah, kalau konsumsi turun berarti manufaktur juga akan turun. Ya, nggak ada permintaan untuk barang-barangnya kan. Ya, nah korelasinya cukup besar. Tapi nanti kita akan lihat ya data-datanya. Tapi sekarang ya, kita akan lihat dulu ya, fokus kita ada pada ini, The Feds ini dulu ya. Ini kira-kira akan ada hubungannya sama kita itu seperti apa. Terus habis itu konflik Rusia-Ukraina itu memperburuk seburuk apa. Karena saya khawatir, ini kekhawatiran saya aja ya, bahwa Black Swan itu akan terjadi karena ini. Black Swans ya, Black Swans itu adalah kejutan yang tidak bisa kita antisipasi. Nah, Black Swan yang paling dekat yang pernah teman-teman tahu adalah COVID. Ya, COVID. Jadi COVID itu adalah sesuatu yang tidak bisa diantisipasi dan tiba-tiba menyerang seluruh negara. Itu Black Swans namanya. Black Swans itu artinya angsa hitam ya. Ya, kalau teman-teman bisa lihat lah, kumpulan angsa itu harusnya warna putih kan. Nah, suddenly nongol ada namanya angsa hitam. Itu kan pasti jarang-jarang terjadi kan. Nah, itu namanya Black Swans. Ya, kemudian ini kan udah sempat kita bahas sedikit ya. Ada namanya lockdown. China ini lockdownnya masih belum selesai. Ya, ini saya nggak tahu Beijing itu jadi apa nggak. Tapi yang pasti Shanghai itu sampai sekarang masih belum dikendorkan. Kalau Shanghai masih belum dikendorkan, ini apa mau berjalan seberapa lama? Karena policy untuk zero COVID itu masih tetap diterapkan oleh China. Di negara lain kayak Indonesia apalagi ya, kita sudah bersahabat dengan COVID malah. Ya, karena saking bersahabatnya timbul endemi baru. Ya, moga-moga nggak jadi endemi ya, yang hepatitis itu yang sekarang lagi heboh untuk anak-anak balita ya. Dia khusus menyerang balita di bawah 5 tahun. Ya, moga-moga itu tidak menjadi endemi yang berkepanjangan lah ya, cuman sesaat tok. Dan itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan COVID. Karena korelasinya udah cukup banyak yang mengatakan bahwa oh ini adalah mutasi atau apa gitu ya, atau wajah lain dari coronavirus ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti adalah ini hal-hal yang perlu kita waspadai ke depannya. Ya, ini kita akan fokus dulu di The Fed ya, oke. Nah, apa yang terjadi pada hari ini? Pada hari ini ya, teman-teman mungkin bisa lihat ya video yang sebelumnya di hari Sabtu ya. Kita udah mengatakan bahwa ada 50, sekian triliun sudah masuk ke Bursa Efek Indonesia IHSG. Jadi ini catatan dari awal tahun ya, kurang lebih pada saat dia udah mulai naik ya, pada awal tahun ini 2022 ya, ini ada sekitar 50T. Dari bulan, harusnya udah bulan Maret ya. Bulan Maret sampai hari ini itu ada masuk sekitar 50T. Nah, ke belakangnya harusnya akan jauh lebih banyak kan? Benar nggak? Ya, tetapi yang kita fokus dulu nih 50T. 50T ini kan pasti bukan uang kecil kan, yang bisa dikeluarkan sewaktu-waktu. Belum tentu kan. Kayak contoh hari ini aja 2,5 triliun keluar, itu membuat indeks harga saham gabungan anjlok 4%. Ya, kalau dia keluar 50T, bagaimana ceritanya? Anjloknya sejauh apa? Benar nggak? Ya, itu tidak mungkin akan dilakukan oleh namanya market maker. Market maker, dia kalau mau keluar barang, harusnya pada saat semua orang euforia, dan dia mau cuan kan? Benar ya? Dia mau cuan. Nah, kalau dia mau cuan, berarti kalau kita lihat dari psikologi market cycle-nya, ya, kita bisa nggak dari sini? Dari kemarin kan kita memang udah katakan bahwa kita ada di daerah sini nih. Udah mulai terbangun namanya optimisme. Oh iya, data ekonominya bagus. Ya, ini habis itu kita kan negara produsen untuk komoditas. Ya, dan lain-lain sebagainya. Ini kayaknya semua keuntungan ada di Indonesia nih. Jadi kita ada di tempat yang tepat. Ya. Nah, ini kan kurang lebih gitu ya. Jadi optimisme itu terbangun, betul ya? Terus habis itu indeksnya rally. Indeks rally yang tadinya banyak orang yang skeptis bahwa indeks harga saham gabungan tidak akan kemana-mana sampai sampai akhir tahun atau apalah katanya gitu ya. Tapi ternyata dia sampai loh ke 7.400. Ya, dari kemarin tuh dia akhirnya sampai ke 7.400. Itu membuat orang melek kan.
Dari yang tadinya, oh ya skeptis ya. Dari yang tadinya baru membangun harapan, sekarang udah optimis banget. Optimis hari ini malah akhirnya ambruk. Nah, kalau dia ambruk begitu, ambruk ya, tiba-tiba semua orang fear di market, kira-kira itu bagus nggak untuk institusi? Kira-kira itu bagus nggak untuk market maker? Bagaimana caranya gue keluarin 50T? Atau mungkin 47,5T sekarang sisanya. Bagaimana cara gue keluarin kalau lu orang semua fear? Ya kan? Jadi dia akan apa? Kita mungkin masih akan lihat ada periode di mana ada sebuah ya pergerakan yang membuat euforia itu terjadi. Ya, membuat euforia itu terjadi. Ini udah saya mention udah cukup lama ya. Jadi kita masih akan melihat ada sebuah pergerakan yang parabolik ya, di mana semua orang mulai, "Was, yes, ini dia. Ini saatnya gua cuan, ini saatnya gua cuan." Itu akan terjadi. Ya. Untuk apa? Untuk keluarin 50T-nya. Ya. Kenapa dia mesti keluarin? Ayo kita lihat datanya ya. Data pertama adalah soal The Fed. The Fed naikin 50 basis point kan kemarin ya. 50 basis point. Jadi sekarang suku bunga The Fed itu ada di 1%. Suku bunga The Fed itu ada di 1%. Tetapi ini namanya market pricing for the Fed Fund Terminal Rate ya. Ini kurang lebih seperti BI BI repo rate ya. Jadi kondisi sebenarnya suku bunga yang sedang terjadi antar bank. Jadi kalau bank sedang saling meminjam uang, saling meminjam uang lah, itu bahasa paling sederhananya. Saya bingung juga kalau misalnya mau menjelaskan apa sih ini terminal rate. Ya itu kurang lebih suku bunga real yang sebenarnya terjadi di antara perbankan. Ya, jadi kalau The Fed bilang 1%, sebenarnya yang sedang terjadi ya, suku bunga real yang terjadi di antara bank-bank yang di US itu ada di sekitar hampir 3,5%, 3,31%. Jadi ini 1% berarti ada gap itu sekitar 2% lebih. Ya, dengan kata lain beginilah ya. BI rate kita berapa sekarang? 3,5% kan? Ya, teman-teman kalau misalnya mau ngambil kredit usaha aja deh. Ya, di bank manapun. Dapat nggak 3,5%? Atau minimal 5% lah, bilang gitu. Dapat nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada. Minimal mereka akan kasih 10%. Ya, 12%. Ya, saya dapat paling murah untuk kredit usaha itu sekitar 9% lebih, itu pun dengan nego-nego yang setengah mati. Ya, tanya deh orang bank. Ya, nah itu perbedaan antara BI. Ya, BI dengan realnya 10%. Nah, ini gapnya ini nih. Nah, ini yang disebut sebagai terminal rate. Jadi ini suku bunga realnya yang sedang happen di pasar. Ya, ini bunga realnya. Nah, itu terminal rate-nya ya. Nah, terminal rate-nya itu sudah sampai sekitar berapa nih? Ya, sekitar 3,31%. Ini real ini jauh banget bedanya. Nah, kalau dia naik terus, ini pasti akan naik terus kan? Betul ya? Terminal rate-nya akan naik terus. Nah, apa yang akan terjadi kalau suku bunga perbankan realnya itu naik terus? Sekarang aja ya, kalau teman-teman ditawarin 10%, itu udah mulai berat loh. Benar gak? Kalau teman-teman yang buka usaha ya, ditawarin suku bunga 10%, ini floating loh. Ya, itu sudah mulai berat. Apalagi nanti kalau misalnya, oke, BI rate kan sekarang 3,5 nih. Dia naik ikutin ini kan, The Fed kan. Ya, bisa jadi dia nanti naik 5%. Jangan-jangan naik sampai 7%. Nah, realnya bisa jadi 20% di lapangan. Ya, di 3,5% aja 10% kan. Ini anggapan saya loh ya. Jadi kalau dia naik sampai 7%, realnya suku bunga kredit itu bisa sampai 20%. Nah, siapa yang berani 10% aja udah pot-potan? Pada saat perekonomiannya kayaknya udah mulai agak-agak ketat nih persaingannya. Ya, permintaannya turun, ya orang-orang udah mulai mengencangkan ikat pinggang. Ya, pabrik-pabrik mau mendapatkan order dari mana? Ya, supplier tiba-tiba nggak order. Kenapa? Karena barang di supplier masih banyak. Kenapa masih banyak? Karena konsumen tidak melakukan pembelian seperti biasanya. Ya kan kalau teman-teman lihat lah ya, kalau misalnya kita udah mulai dalam taraf di mana kanker terjadi ya. Kanker itu kantong kering ya. Kantong kering. Jadi gaji kita segini, terus barang kebutuhan pokoknya terus tanjak naik. Apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan ngurangin barang-barang yang nggak penting untuk
untuk dibeli kan, ya kan? Nah, kita beli dulu ya kebutuhan pokok ya kayak namanya nasi, beras segala macam itu kan sesuatu yang harus kan, sayur ya, daging segala macam. Nah, itu dibeli dulu. Yang lain nanti. Nah, itu kan berarti namanya apa? Menurunkan yang namanya tingkat permintaan terhadap barang. Nah, permintaan terhadap barang turun, ya otomatis manufaktur nggak akan memproduksi seperti hari ini. Jadi PMI itu nggak mungkin akan ada di 50% terus. Ya kalau keadaan ekonomi mulai panas. Ya, indikator-indikator ini yang teman-teman akan lihat. Ya, ini ingat loh ya, saya tidak memberikan fear ke teman-teman, tapi minimal teman-teman tahu bahwa kalau ini adalah salah satu untuk kita melihat nih, kapan itu terjadi, koreksi pada perekonomian itu terjadi. Jadi kita punya waktu untuk mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri itu gimana? Jangan tiba-tiba nanti kayak pencuri datang pada malam hari tiba-tiba semua dari apa yang kita punya itu habis, ludes, berantakan gitu ya. Harusnya kita mungkin mungkin kita masih bisa hidup enak sekarang ya. Karena kita hidup enak, kita nggak berpikir untuk melakukan persiapan apapun. Jadi kalau teman-teman lihat lah ya video-video tentang perencanaan keuangan, apa yang harus kita lakukan sih? Kita tetap harus mempersiapkan hari di mana kita bilang apa ya? Hari-hari hujan itu datang. Ya, kita nggak bilang itu akan susah banget, nggak juga ya. Ada orang yang pasti survive juga. Ya, tapi hari-hari hujan itu pasti akan datang. Jadi minimal ada payungnya, ya, ya contingency funds, ya. Kalau Bu Vina kan bilangnya dana darurat, ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Sebenarnya yang takutkan oleh market dari The Fed ini apa? Karena sampai dia naikin sampai 50 basis point, itu kenaikan yang sangat-sangat tinggi sejak tahun 2000 ya. Sejak tahun 2000, berarti 20 tahun terakhir ini baru The Fed menaikkan lagi 50 basis point ya. Kenapa? Karena menurut ada namanya Taylor rule ini. Taylor rule ini adalah one kind of targeting monetary policy used by central bank ya. Jadi ini aturan ini sebenarnya diciptakan oleh John B. Taylor. Jadi ini adalah penasehat ekonominya Presiden US ya. Nah, formula ini untuk mengukur berapa besar sih ya inflasi yang ada saat ini ya kan ada sekitar 7 sampai 8% nih. Nah, untuk mengukur seberapa tinggi nih suku bunga harus gua kejar agar inflasi ini bisa gua kendalikan. Nah, menurut aturan si Taylor ini ya, suku bunga The Fed itu harusnya sekitar 8%. Ya, jadi gapnya berapa? Gapnya itu 7%. Nah, jadi sinyal 50 basis point itu ditangkap oleh market bahwa ini ya mungkin di pikirannya si Pak Jerome ini ya, itu juga ya ampun, gue bagaimana caranya gue mau mengejar sampai 8%. Kalau gue kejar 8%, ini 1% aja, terminal rate-nya aja 3,3%. Kalau dia 8%, berarti ini bakalan kali berapa kali nih? 7 kali. Ya, berarti bakalan terminal rate-nya itu berarti sampai 21%. Ini US dollar loh. Jadi kalau teman-teman di US menerima kredit dengan angka 20%, apa yang akan terjadi pada mortgage-nya, ya, KPR-nya, bagaimana dengan kredit-kreditnya, kan pasti akan stuck ya. Pasti akan stagnan ya. Dan itu semua udah disuarakan. Semua sudah mulai lah, ekonomi pasti semua udah pasti teriak-teriak lah ya. Nah, ini salah satu datanya. Oke. Data ini saya dapat dari mana? Teman-teman tinggal korek sebenarnya. Ada banyak sekali data ya. Karena kita retail kan. Saya nggak mungkin langganan Bloomberg juga. Ya. Saya nggak mungkin langganan Bloomberg. Nah, karena keterbatasan saya, maka dari itu kita butuh melakukan research. Ya, riset seperti ini agar kita bisa tahu nih. Ini kan big money ya, big player semua itu pasti punya data ini. Maka dari itu mereka bisa berpikir, apa yang harus gue lakukan ya? Karena mereka bermain dengan uang besar. Nggak kayak kita lah. Lu mau masuk 1M, keluar 1M hari ini juga bisa kan? Betul ya? Mereka kalau misalnya masuk 50 triliun, ya keluar langsung 50 triliun, ambruk. Ya hancur, berantakan ya. Mereka rugi. Mereka nggak akan melakukan seperti itu. Pasti akan dibikin sebuah euforia. Agar pada saat retail semua bereforia, dia beli saham, nah di situ mereka keluar.
Ya, makanya kalau balik ke tabel ini ya, ya di sini adalah seller zones ya, di mana orang-orang sudah mulai greedy, ya, sudah mulai greedy ya. Dan kalau teman-teman lihat lagi ya dengan CNN fear dan greedy-nya, kita masih dalam kondisi yang fear kok. Ya, jadi posisinya itu masih cukup oke. Teman-teman lihat ya, kondisi saat ini, nih ya kita masih ada di kondisi fear, belum greedy. Ya belum greedy. Nah, kita lihat deh. Kalau market masih seperti ini, berarti apa? Retail itu masih menaruh harapan bahwa ini sama masih akan naik. Dan memang secara psikologi marketnya, market cycle-nya memang masih akan seperti itu. Ya, ini jangan lihat yang di kripto ya. Ini saya ngambil ini biar lebih eye catching. Kita masih punya satu yang lain ya. Ya, nah ini seperti itu kurang lebih. Ini ya, ini yang terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau lihat juga ya, satu, yaitu teman-teman kan pasti bilang ya, ini sekarang kan lagi booming yang namanya komoditas. Ya, komoditas. Indonesia kan adalah negara produsen komoditas. Saya mungkin udah kasih beberapa inilah ya, beberapa data bahwa Indonesia itu bukanlah raja dari komoditas itu. Bukan, ya, bukan. Dan kalau Indonesia tidak melakukan perubahan mindsetnya, ya, bahwa oh kita tinggal gali terus habis itu kirim, gali terus kirim, gali terus kirim. One day ya, komoditas kita itu akan kita import. Sama halnya dengan minyak bumi hari ini. Ya, semua minyak bumi kan kita akhirnya menjadi net importer kan. Ya. Dan ya berita buruknya lagi adalah dengan adanya kenaikan suku bunga The Fed itu membuat yang namanya dolar, US dollar itu menjadi sangat kuat. Ya, menjadi sangat kuat. Sehingga ya, ini harusnya akan membuat harga komoditas itu juga menjadi dalam tanda petik sangat mahal. Nah, kalau dia sangat mahal, otomatis barang-barang yang diproduksi dengan bahan baku komoditas ini menjadi sangat mahal juga. Nah, kalau dia sangat mahal, apa yang terjadi? Inflasi. Inflasi akan sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu, korelasinya antara si harga komoditas dengan dolar indeks adalah berbanding terbalik. Atau berlawanan atau kontradiktif. Jadi, kalau dolar indeks naik, harusnya harga komoditas itu akan turun. Karena seiring dengan menurunnya permintaan. Seiring dengan menurunnya permintaan, ya kan? Ya iya kan tadi udah kita urutin kan. Kalau barang udah mulai mahal, konsumen mulai mengurangi konsumsi mereka. Nah, kalau konsumsi dikurangi, otomatis stok di supplier-supplier itu masih full. Kalau masih full, ngapain pabrik bikin? Ya ngapain pabrik produksi sampai 100%? Nggak mungkin, dia akan mengurangi produksi mereka. Nah, kalau produksi dikurangi, berarti kebutuhan akan bahan baku akan mulai berkurang. Nah, kalau kebutuhan bahan baku akan mulai berkurang, otomatis ya hukum supply dan demand itu berlaku. Begitu demand berkurang, supply melimpah, harga turun. Ya, harga turun. Jadi jangan teman-teman mungkin beranggapan bahwa oh gila ya harga komoditas sekarang ya, berarti gua harus invest. Ini sudah bukan waktunya teman-teman melakukan atau masuk ke dalam saham-saham komoditas untuk long term. No ya. Ini kita udah bersiap. Ya ini kita tapi sebelumnya ya, saya harus meluruskan ya. Long termnya itu artinya setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Jadi jangan anggap long termnya kan banyak tuh ya long termnya. Oh seminggu itu udah long term buat saya. Ya 1 bulan itu udah long term buat saya. Kenapa? Karena teman-teman banyak sekali yang ekspektasi gue masuk detik ini langsung cuan 100%. Nggak mungkin ya. Banyak sekali yang mengekspektasikan bahwa kalau di saham itu bisa seperti itu. Enggak. Ya kalau long term berarti udah bicara mengenai 1-2 tahun. Jadi ini kalau udah ngomongin ini, ya berarti mereka akan mulai ada koreksi pada saham-saham komoditas. Nah sekarang apa yang terjadi di sini? Ini adalah anomali. Ya ini adalah anomali. Jadi bisa jadi dia akan terkoreksi seperti ini. Teman-teman lihat ya. Kita lihat di namanya GS. Ya, ini harga komoditas, indeksnya, indeks komoditas. Kalau kita bandingkan atau saya ambil DSI aja. Nah, ini harga US dollar ya. Jadi ini adalah indeks US dollar. Nah, kalau saya compare dengan tadi GSGI,
Nah, yang terjadi itu kan harusnya begini. Nih lihat ya. Ini patternnya yang terjadi itu harusnya gini. Kalau mereka sideways ya sudah mereka sideways ya. Tapi begitu dolar indeks naik atau nilai US dollarnya itu menguat, komoditasnya harusnya mulai turun. Ini harga komoditas ini harga komoditas. Yang warna orange itu harga komoditas. Dia harusnya gitu. Ya, berbanding terbalik. Nah, yang terjadi hari ini, teman-teman lihat, dolar indeksnya naik, harga komoditasnya naik. Apa yang sedang terjadi di sini? Semua ini terjadi karena apa? Supply chain yang rusak. Supply chain yang rusak. Ya, karena apa? Karena COVID. Jadi pengiriman barang dan lain sebagainya itu masih belum sesuai, ya, belum sesuai dengan permintaan dan penawarannya, ya. Maka dari itu kenapa pelayaran itu masih cukup inilah, cukup bagus untuk kedepannya. Pelayaran loh ya, pelayaran. Karena bahwa kontrak mereka masih cukup ramai seiring dengan permintaan dari komoditas itu, terutama untuk energi ya, energi. Nah, kedua adalah soal konflik Rusia Ukraina, di mana itu mengeliminir ya hampir sekitar 6,5 juta barrel minyak ya per harinya itu dieliminir. Bahkan ini kan udah mulai nih. Jepang udah mulai sepakat ya 100% akan tidak import dari Rusia. Kemudian ini sekarang yang sedang digalakkan oleh si Uni Eropa, 100% juga di stop gas dan itu. Tapi kan karena Slovakia dan Hungaria itu tidak setuju, maka akhirnya itu masih ditunda ya. Tetapi prosesnya kita udah mulai lihat bahwa ada ketimpangan nih antara supply dan demand. Ya, belum lagi kita ngomongin soal komoditas pangan ya, kayak kedelai, gandum, jagung segala macam itu kan masih terjadi juga. Belum logam-logam yang lain. Nah, ini karena supply chain yang rusak, yang karena Covid itu belum balik. Kemudian si China-nya juga di Shanghai juga di lock. Kalau teman-teman lihat ya pergerakan kapal-kapal itu masih cukup banyak sekali di daerah Shanghai. Jadi kayak apa ya, mereka mau docking segala macam itu masih belum ya, jadi masih cukup lambat di situ. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dan supply chain yang terganggu ini yang membuat anomali ini. Begitu supply chain-nya udah mulai kembali normal, ini akan mulai apa namanya kita bilang ya, mulai sama lagi. Jadi polanya itu akan balik lagi, yaitu dolar indeksnya menguat, harga komoditasnya akan mulai menemukan keseimbangan yang baru. Ya, ini juga udah sempat kita bahas ya, kayak minyak dia akan menemukan keseimbangan baru, harganya berapa, batu bara juga berapa, nikel juga berapa ya, dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa cek lah di video-video sebelumnya. Oke? Ya, ini ya teman-teman, jadi teman-teman mesti perhatikan. Makanya saya udah mulai agak-agak menghindari saham-saham yang berhubungan dengan komoditas, ya, terutama untuk saat ini. Mungkin nanti saham komoditas masih akan ada ikutan ini di euforia ini. Tapi kondisi untuk saham-saham komoditas itu udah saham-saham yang di harganya udah naik cukup banyak lah ya. Teman-teman bisa lihat lah Indidoit, Adaro, PTBA. Ya, terus habis itu ya teman-teman lihat lah ITMG segala macam itu kan semua saham-sahamnya memang udah di atas-atas. Ya, kita udah ikutin dari kapan ya, kayak Harum, Adaro, PTBA. Itu yang paling kita ikutin lah ya. Itu udah dari bawah sekarang udah berapa persen. Ya, kenaikannya udah cukup tinggi. Oke, ini udah harga komoditas. Jadi teman-teman harus harap teman-teman perhatikan itu ya. Kalau misalnya mau masuk ke dalam saham-saham komoditas, lakukan swing. Ya, lakukan swing, jangan di hold lagi. Kalau udah punya barang dari bawah, sih nggak masalah, kita masih bisa hold. Ya, berarti keluarnya kapan? Pada saat euforia mulai terjadi. Ya, sell zone-nya itu ada area jualnya kita adalah pada saat euforia itu terjadi. Ingat, kita akan ikut yang namanya gajah ya. Kita ikut market maker ya, bukan retail. Ya, jadi berlakulah mindsetnya itu juga kayak gajah. Makanya kita butuh data-data ini. Ya, oke. Kalau teman-teman scalping ya mungkin teman-teman pasti nggak butuh ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah swing, teman-teman apalagi yang position kayak saya, data ini sangat-sangat saya butuhkan. Ya, yang kedua, kalau teman-teman punya dana yang besar, pasti teman-teman akan mencari data-data ini. Karena kita nggak mungkin keluar masuk. Itu pasti akan menganjlokkan harga kan. Ya, teman-teman keluar aja. Contoh misalnya kayak teman-teman keluar Temas. Hari ini saya keluar Temas. Ya, Temas saya pindah ke
SMDR sama PSSI ya. Terus habis dari PSSI saya masih pindah lagi ke Nelly. Ya, prosesnya pada saat pindah itu juga pasti akan membuat pergerakan harga itu akan terjadi. Kenapa? Karena Temas itu kan volumenya nggak gede. SMDR juga volumenya nggak gede. Ya, PSSI mungkin volumenya masih agak bagus lah ya. Nelly juga volumenya masih agak bagus lah. Tapi kalau teman-teman lihat yang Temas ya harganya udah tinggi, ya SMDR harganya udah tinggi juga ya. Nah, itu proses keluarnya pasti agak-agak ada kendalanya. Oke? Nah, oke. Sekarang kita lihat ya, ini setelah The Fed mengumumkan itu bagaimana dengan New York Stock Exchange-nya. Kan kabarnya ya Dow Jones akan rontok, ya terus habis itu S&P 500 akan rontok ya, berarti New York Stock Exchange akan rontok dong ya. Nah, kita lihat sekarang begini. Teman-teman lihat ya, garis biru ini adalah 100 week ya. Week, kita ngomongin week ya, moving average. Ya, jadi WMA-nya dia masih ini beberapa hari yang lalu, nanti kita lihat di itu ya. Nah, kalau dia udah breakdown dari 100 hari ya, 100 hari ini weekly ya, weekly 100 harinya, maka kita akan mulai lihat ada koreksi pada market. Jadi kalau 100 harinya masih cukup stay ya, masih stay di atas 100 hari, kita harusnya tidak terlalu perlu mengkhawatirkan untuk pasar Amerika. Nih misalnya kita lihat ya, apa yang terjadi pada 100 hariannya. Oke, kelihatan nggak? Ya, dia masih stay di 100 hari. Ini masih stay loh. Jadi hari ini kemungkinan besar akan ada rebounds pada Dow Jones. Ini stay ya. Bukan Dow Jones, sorry. New York Stock Exchange ya. Karena Dow Jones itu kan kayak LQ45-nya, S&P 500 kayak Kompas 100 lah atau apa gitu ya. Ya, nah ini yang kita lihat nih ya. Jadi ada peluang dia masih akan balik nih, masih akan balik. Nah, pada saat dia balik, ini berarti euforia akan terjadi. Ya mungkin saja ya, berarti ya ada market maker ya, dan lain sebagainya juga akan keluar barang di situ. Kita lihat di sini ya, ada data satu lagi nih. Ini ada data satu lagi. Apa yang kita lihat di sini? Ini adalah Goldman Sachs Sentiment Index. Apa yang kita lihat di sini? Ini ada beberapa indikator yang teman-teman kalau misalnya mau baca ya. Ini ada stretch positioning, terus habis itu light position, terus habis itu extremely light. Apa sih maksudnya ini? Kalau dia di atas, berarti ini sedang dalam keadaan mereka pegangnya adalah saham. Jadi udah kelihatannya udah tersebar di mana-mana ya. Sedangkan untuk yang di bawah, ini gampangnya bacanya adalah untuk di bawah mereka ya, untuk yang market maker lah, untuk yang institusi, untuk yang retail ya. Ya, dan foreign investor segala macam ya, masih melihat ada peluang untuk terjadinya pembelian di sana. Ya, kita lihat di sini nih. Misalnya teman-teman lihat ya, Maret 2009. Apa namanya sentimen indikatornya itu ada di bawah kan? Ya, sentimen indikatornya ada di min 2,2 ya. Kita lihat di Maret ya. Kita lihat di Maret 2000 nih ya. Ini Maret 2009. Ya, dia dalam keadaan bawah. Terus habis itu mulai naik kembali. Kemudian kita lihat ya di Oktober 2011. Oktober 2011 sentimen indikatornya ada di minus 3. Sentimen indikator ada di minus 3 di Oktober 2011. Oktober 2011. Nah, ini Oktober 2011 di sini nih ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat ini sentimen indikatornya ada di minus, ini sentimen indikator ada di minus, kemudian naik kembali. Ini pasti sentimen indikator juga ada di dalam keadaan minus di Januari 2019. Kita coba cek aja. Ya, nah ini Februari 2016 ya, kemudian ada di Desember 2018. Ini coba kita lihat ya, Februari 2016 Februari. Nah ini ya, tuh ya dari situ. Kemudian yang satunya lagi ini berarti Desember 2018. Tadi udah ya 2018. Nah, ini yang Covid kemarin, Maret 2020. Ya, Maret 2020. Ya, nah, demikian juga hari ini. Hari ini kondisi sentimen indikatornya ada di minus 2,7. Jadi kita masih melihat ada peluang terjadinya pembalikan arah di situ ya. Mungkin akan ada euforia sampai sentimen indikatornya ada di atas. Ya, ada di plus lagi. Nah, kalau dia udah plus lagi ya, ini saatnya kita mulai siap-siap. Ini contoh misalnya kayak di Februari 2020 ya. Februari 2020 kita lihat coba sebentar. Februari 2020 itu ada di mana? Februari 2020. Nah, ini pas di atas ini. Nih ya. Nih di atas. Lihat nggak? Ya, ini pas di atas ini nih. Februari 2020 kemudian anjlok.
ya kan? Nah, itu kurang lebih ya indikatornya. Jadi kalau lihat dari ini, lihat dari data ini sekali lagi ya, saya ngambil cuma dari data yang memang ada sebenarnya di Google. Teman-teman bisa tinggal cek aja deh. Ini kebetulan saya nggak punya laporannya Goldman Sachs waktu di bulan Mei 2020. Mereka kan pasti akan keluarin laporan terus ya. Nah, saya nggak punya. Karena saya nggak punya ya, saya mau nggak mau saya cari lah. Pada bulan Mei 2020 ini kebetulan dia akan dibawa kan. Nah, ini yang terbaru nih, terbaru di April, berarti ini kurang lebih adalah di Mei 2022, ini kondisinya ada di dalam keadaan minus. Ya, jadi masih ada harapan. Kalau lihat dari sentimen indikator ini dan pola-pola yang ditunjukkan oleh sentimen indikator ini. Ya, jadi ada peluang untuk masih akan terjadi kenaikan. Jadi balik lagi, kita masih akan berharap ada sebuah parabolic move di sana. Ingat ya, ini kan berdasarkan data ya, berdasarkan data. Real di lapangannya kita lihat, jangan sampai nanti ada black swans terjadi, ya kita akhirnya kelabakan ya. Nah, ingat, black swan kalau terjadi, semua data yang kita punya itu nggak ada gunanya, karena kejutan kan. Kita nggak bisa mengantisipasi kejutan ceritanya. Nah, tapi kalau misalnya dia semua smooth ya, sesuai dengan data yang ada, ya kita masih ngelihat bahwa memang akan ada potensi terjadinya parabolic move. Ya, ini berarti adalah euforianya. Ingat, pada saat euforia itu terjadi, itu saatnya teman-teman mulai merealisasikan profit. Mulai merealisasikan profit. Nah, bagaimana kalau tidak terjadi, tiba-tiba anjlok. Nah, kalau anjlok, teman-teman punya satu senjata namanya stop loss. Satu senjata namanya stop loss. Kalau udah dicek stop lossnya kena melulu berkali-kali, masuknya udah bener, cek ya, kena stop loss, ingat berhenti. Ya, ingat berhenti. Berarti bisa jadi black swans-nya mulai terjadi. Atau bisa jadi hitungan mundur timernya itu ternyata sudah mulai mendekati 0. Bisa jadi kayak gitu. Jadi saya memaparkan kepada teman-teman semua data yang ada agar teman-teman siap. Jadi kita nggak cuma ngomong, oke, nanti akan terjadi krisis, akan terjadi koreksi. Kapan? Ya, kapan? Kalau memang belum waktunya ya gue ikut dong. Kalau memang masih ada peluang-peluang untuk mendapatkan cuan, gue ikut. Ya kan? Nah, sembari kita mempersiapkan diri, kita waspada juga bahwa ini dalam keadaan stage yang ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Enggak, dia bukan dalam keadaan baik-baik saja, tapi ada kondisi di mana ini timer dari koreksi itu sudah dihitung mundur. Nah, cuman nolnya kapan kita belum tahu. Oke. Nah, kalau kita lihat yang ini juga, teman-teman lihat ya, ini sama data dari Goldman Sachs ya. Kalau kita lihat dari semua equity ada, yang uang-uang yang ada, memang dari sejak COVID ya, yang namanya corporate bond itu stagnan. Ya, corporate bond itu stagnan. Terus habis itu government bonds nggak dikejar-kejar banget. Ya, ini mungkin pada saat adanya quantity easing saja yang dikejar. Ya, sedangkan money market itu malah turun. Tadinya naik. Ini prosesnya naik. Ya, memang mereka berpindah kan ya dari waktu COVID ya, waktu marketnya sedang tiarap, mereka pindah sementara ke money market. Ya, tetapi overall dari tahun 2021 ya, ini equity market itu sangat-sangat tinggi. Jadi uang di pasar modal itu sangat-sangat besar. Ya, sangat-sangat besar. Kita biasa lihat juga ya data-data yang ada lah ya. Karena quantity easing ya, percetakan uang yang begitu besarnya. Sehingga dana itu nggak tahu harus mengalir kemana. Nah, akhirnya ngalir ke pasar equity. Ya, ini yang kita lihat ya, pasar equity. Ya, koreksinya akan terjadi kapan? Ini yang sedang kita nantikan ya. Data-datanya nanti kita lihat pelan-pelan. Oke. Ya, ini terakhir dulu ya. Terakhir. Nah, ini kita lihat di sini. Terakhir. Nah, mungkin data yang selanjutnya itu kita akan lihat di hari Sabtu aja ya. Oke, nah. Ada satu data tambahan lagi adalah soal nilai atau nilai uangnya. Nilai uang US dollar. Ini adalah US dollar ya. Kita nggak punya sih masalah yang buat data di Indonesia. Jadi dari tips ini adalah Treasury Inflation Protected Securities. Ini semacam reksadana lah ya, reksadana atau semacam indeks untuk mengukur nih ya, mengukur. Ini kalau gue pegang $1, turunnya udah berapa jauh nih? Ya, turunnya udah berapa jauh. Jadi kalau misalnya tadinya $1 ini gue bisa beli permen, ya beli permen.
permen satu. Nah, sekarang kira-kira permennya dapat berapa? Jangan-jangan tinggal sepotong atau tinggal secuil doang. Nah, ini kurang lebih kayak gitulah ya indeksnya ya. Yang kita lihat dari indeks ini ya, nilai uangnya, nilai daya penurunan daya beli uang mereka terhadap kenaikan inflasi itu sudah anjlok banget. Ya, ini hampir sekitar 3% ya. Ini sama seperti pada saat bulan Maret kemarin. Ini anjloknya lumayan besar ya, lumayan jauh. Jadi menandakan bahwa sebenarnya nilai US dollar itu hampir boleh bilang nggak ada harganya. Ini karena anjlok ya, bukan nggak ada harga ya, pasti harga lah ya, karena dia dipakai untuk apa-apa ya. Nah, kalau nilainya segitu, otomatis apa yang harus dilakukan oleh The Fed? Dia butuh naikin ini. Nah, makanya terjadi pelemahan pada penguatan pada dolar indeksnya. Ya, penguatan pada dolar indeks yang akhirnya mengakibatkan ini kan menguat sekali ya. Kuat banget kan? Kita lihat yang di daily nih, ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kan sedang hampir parabolik, bahkan udah breakout kalau misalnya lihat dari ya, ini udah breakout. Kemudian dia cuma tinggal menunggu break yang satu ini. Ya, ini kan lagi istirahat nih. Ya, lagi istirahat nih. Kalau lihat data-data yang ada, dia akan break nggak? Pasti dia akan break, bener nggak? Pasti dia akan break. Nah, karena dia akan break, ya wis, berarti kan ini peluangnya apa? Peluang pada IDR itu pasti akan semakin melemah. IDR kita. Nih, lihat IDR kita hari ini sudah hampir mencapai plafon yang pertama kita nih, sekitar 14.555 ya. Nah, nextnya kalau sampai itu tembus 1445, dia akan tembus ke 146. Ya, kalau tembus lagi, berarti nextnya berapa? 15.000. Targetnya 15.000. Mungkin nggak sampai ke situ. Kalau lihat dari data yang ada, apalagi Taylor rules-nya mengatakan bahwa harusnya suku bunga The Fed sekarang itu harusnya 8% kalau mau menyeimbangkan atau menyetop yang terjadi namanya inflasi. Harusnya 8%. Ini kan pasti akan terus dikejar kan? Ya, nggak mungkin dia akan berhenti di 1%. Dia akan terus naik. Nah, apakah The Fed berani naikin langsung 100 basis point? Oh, kalau sampai begitu, kan ngeri juga ya. Ya kan? Nah, itu yang mungkin kita akan lihat ke depannya seperti itu. Ya, ini pelemahan pada rupiah. Ini pelemahan pada rupiah. Nah, pelemahan pada rupiah ini juga perlu hati-hati. Kalau sekarang BI menggunakan cadangan devisanya, itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak yang saya bilang tadi, itu seperti menggarami air laut. Itu udah pasti nggak mungkin terjadi. Ya, udah pasti udah asin, nggak perlu digarami lagi, betul nggak? Ya, nah, kalau cadangan devisa yang dipakai untuk mengintervensi, ya kurang lebih kayak gitu, percuma. Nah, antara Bank Indonesia tidak mengintervensi, ya dia mungkin cari kebijakan moneter yang lain, ya, atau dia intervensi. Kalau dia intervensi ya paling akan sejenak doang ya. Ya, kalau teknikalnya paling dia mungkin akan turun sejenak gitu ya. Turun sampai sini. Di berapa ini? 14.500. Ya kan turun begitu doang. Ya, turun 50 poin. Nah, nextnya apa? Ya, naik lagi. Naik lagi nanti ada di 14.600 ya. Nextnya, nah ini kita nggak tahu nanti apa yang akan membuat ini kenaikannya sampai begitu tinggi. Ya, dari 14.600 menuju ke 15.000. Siap-siap aja, pasti akan terjadi seperti itu. Kenapa? Ya karena datanya kalau udah teman-teman lihat ya, The Fed itu sekarang sedang kewalahan. Ya, kalau makanya saya bilang di pikirannya si Pak Jerome ini, gimana ya caranya ya gue naikin suku bunga tetapi tidak mencederai perekonomian. Itu kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya, itu udah pasti kalau lu naikin suku bunga, otomatis perekonomian akan kena imbasnya. Kan kita mau menghentikan inflasi. Ya kan? Karena inflasi tahu liar juga nggak bagus kan. Nah, inflasi di Turki itu sudah 75%. Ya, di Sri Lanka sudah default, saya nggak tahu juga nanti Turki apakah akan terjadi seperti itu. Nah, kalau Turki mungkin terjadi seperti itu imbas nggak ke tempat lain? Ya, kebetulan ya, puji Tuhan adalah Turki itu bukan tujuan ekspor kita. Kalau sampai Cina begitu atau Eropa begitu atau Amerika begitu, udah wis, kita juga pasti akan kena. Ya, nah, ini bukan untuk nakutin. Sekali lagi ya, ini bukan untuk nebar fear, tapi biar teman-teman mengerti bahwa kita tidak
tempat yang baik-baik aja. Kalau secara teknikal, indeks harga saham gabungan potensi rebound. Secara psikologi, kita masih akan melihat ada sebuah peluang euforia, ada sebuah peluang parabolic move ya. Di situ di mana mereka harus keluarin 50 triliun. Ini data yang kita punya loh ya, dari sejak, kalau tidak salah sejak Maret ya. Maret pada saat inflow sudah mulai terjadi, outflow-nya sudah mulai stop, inflow mulai terjadi, sampai hari ini terjadi outflow lagi. Yaitu ada sekitar 50 triliun di dalam situ. Nah 50 triliun itu kan harus keluar. Nah dia keluarnya kan nggak mungkin dalam keadaan rugi kan. Nah potensinya adalah mereka harus menaikkan atau membuat euforia, menaikkan harga sehingga retail mau menerima barang mereka. Nah itu tugasnya dan itu kerjaan dari market maker seperti itu. Yang mereka punya uang. Mereka mampu menggiring opini, ya, membuat opini, akhirnya ya kita ikut. Oke, nah ini kurang lebih datanya. Mungkin memang tidak sempurna, ya, mungkin tidak sempurna, ya, karena data kita mungkin ya tidak secanggih yang ada di Bloomberg dan sebagainya. Tapi minimal teman-teman dapat sebuah gambaran lah, ya, bahwa kedepannya betul, ya, indeks itu masih akan ada sebuah pergerakan euforia. Ya, menurut kalau ngelihat dari pattern yang ada di psikologi marketnya, ya itu satu. Ya, kedua, betul memang akan terjadi koreksi pada perekonomian, tapi dia butuh waktu. Nah, teman-teman tinggal ikutin datanya. Ya, kita akan keluarkan data-data itu setiap hari Sabtu. Ya, kita tinggal ikutin. Nanti Sabtu ini kita akan lihat ya apa yang terjadi pada krisis-krisis yang terjadi sebelumnya. Harga rupiah kita di mana sih? Harga minyak kita di mana sih? Harga si T10Y 10Y 2Y itu udah di mana, terus kapan itu akhirnya terjadi dan lain sebagainya. Jadi data-data itu bisa teman-teman pegang. Nah, begitu dia udah sampai situ, nah itu alarmnya teman-teman keluarin, loncengnya udah teman-teman bunyiin. Sama halnya dengan The Fed ya. The Fed itu kalau tidak salah ya, suku bunganya kalau udah di atas 2,5% itu udah sebuah alarm di mana akan terjadi koreksi pada perekonomian. Di atas 2,5%, ini kan baru 1%. Oke, teman-teman, saya pikir di sini dulu ya. Semoga ya data-data yang ada cukup berguna, cukup bermanfaat buat teman-teman buat ngikutin ya, ngikutin market. Kira-kira market itu akan seperti apa? Minimal ada data ini sebagai pegangan teman-teman, jadi tidak sampai terombang-ambing. Ingat, psikologi kita harus selalu netral ya. Jadi jangan terlalu fear, jangan pula terlalu greedy. Ya, jadi kita harus tahu kapan greedy di market itu sudah terjadi. Nah, pada saat orang sedang greedy, itu saatnya sebenarnya kita adalah saat dimana kita jualan. Pada saat orang sedang fear, contoh kayak hari ini ya, mungkin hari ini akan ada fear. Tapi data-data menunjukkan kepada kita bahwa ini kayaknya fear-nya itu masih terlalu berlebihan. Ya, jadi ini ada potensi terjadi pembalikan. Nah, kita berarti tinggal melihat ada nggak sih saham-saham dalam range yang kita kategorikan murah secara teknikal dengan fundamental yang bagus untuk kita koleksi. Ya, jadi teman-teman tinggal mempertimbangkan itu semua dan menyesuaikan dengan karakter masing-masing. Oke? Jangan lupa ya teman-teman, do your research ya, do your trading plan, lakukan analisa untuk saham-saham yang teman-teman sedang incar ya. Kita akan mungkin untuk watchlistnya kita akan ketemu lagi nanti di hari Selasa mendatang. Ya, Selasa besok. Oke? Demikian teman-teman untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi besok ya. Salam tim.